فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, segenap pengurus dan jamaah Masjid Husnul Khatimah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah lipat gandakan pahalanya. Dilanjutkan hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang berada di jalan, di dalamnya terdapat kajian-kajian ilmu pengetahuan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kali ini saya akan membaca kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang ikhlas yang pernah saya bawakan beberapa waktu yang lalu, namun tidak selesai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, babul ikhlasi wa ihdari niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al-barizah wal khafiyyah. Qala Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Wa qala ta'ala, lan yanala Allaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wallahu a'lam bissawab. Melanjutkan kajian kita pada ayat yang berbicara tentang penanaman keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan kita, perkataan kita, ataupun sifat dan sikap kita. Hadirin, bahwa suatu amalan yang kita lakukan terkadang bernilai biasa saja,
mubah-mubah saja, tapi terkadang amalan tersebut jika ada niat kebaikan di sana, walaupun perbuatannya sama, tapi ada tambahan nilai ibadah. Contoh, tiap pagi kita sarapan apa kali? Pak, sarapan apa kali? Apa sarapan kita? Ada yang sarapannya bubur, ada yang cuma gorengan sama teh manis, ada yang lontong sayur, ada yang nasi uduk, nasi ulam. Tuh ketika kita makan sarapan dengan niat hanya mengisi perut yang kosong agar terhindar dari kelaparan, maka cukup sampai situ doang. Hanya sekedar menjaga perut doang, nggak ada nilai ibadahnya, nggak ada nilai ketakwaannya di situ, dan tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Emang niatnya cuma biar kagak lapar doang. Tapi ketika kita sarapan dengan niat semoga sebab sarapan itu kita mendapatkan energi, kekuatan agar bisa bertambah kuat ibadah kita, agar bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita lebih semangat, maka di situ menilai ibadah. Sarapan kita pagi hari itu bukan saja membuat perut kita kenyang, bukan saja membuat energi tambahan dalam tubuh kita, tapi yang lebih lagi tambahan pahala, dan itu bernilai ibadah. Maka itulah gunanya ngaji, gunanya hadir di majelis ilmu, gunanya hadir di tempat-tempat kebaikan, sehingga ada tambahan pengetahuan, pencerahan yang tadinya amalan kita biasa-biasa saja, tapi karena ada spesialisasi tambahan dia, nilai yang plus di sisi Allah. Lagi, ini hadir di majelis ilmu sekarang ini pahalanya akan berbeda-beda. Hadirnya sama, tempatnya sama, waktunya juga sama. Namun yang hadir di sini dengan niat hanya menuntut ilmu saja, ya itu yang dapat pahalanya. Namun bagi yang sebelumnya ketika masuk atau sekarang duduk ada niat tambahan, niat iktikaf di masjid ini, dia ucapkan nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid ma numtu fihi, aku niat iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, lalu dia hadir di majelis ilmu, maka kehadirannya walaupun sama dengan yang di sampingnya di tempat yang sama pula, lain kualitasnya. Yang tanpa ada niat iktikaf pahalanya cukup sampai hadir di majelis ilmu doang. Tapi yang dengan niat iktikaf ada tambahan pahala iktikaf di situ. Selain pahala hadir di majelis ilmu, pertanyaannya, udah niat iktikaf apa belum? Pak, udah niat iktikaf apa belum? Udah. Kapan? Pas tadi disindir dan diingetin, oh iya, belum niat iktikaf. Yang sampai sekarang belum niat. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Maka itu menjadi tambahan pahala buat kita. Kerjaannya sama, waktunya sama, tapi nilainya berbeda dengan sebab apa? Tambahan niat kebaikan di dalamnya. Maka ada ayat yang membicarakan tentang ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini ayat berbicara tentang ketika seorang manusia melakukan ibadah kurban. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dari ibadah kurban yang kalian laksanakan,
mau sapi ke, mau kambing ke, ataupun onta sekalipun, la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya. Yang sampai kepada Allah bukan daging hewan yang kita korbankan, wala dima'uha, yang sampai kepada Allah juga bukan darah-darah yang keluar dari hewan yang kita korbankan. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah niat nilai ketakwaan kalian. Maka apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, bukan fisiknya yang sampai kepada Allah. Sholat yang kita laksanakan tadi, sholat subuh, bukan rukuknya, bukan sujudnya yang sampai kepada Allah. Uang yang kita keluarkan untuk sedekah, untuk berinfak di jalan Allah, bukan jumlah rupiahnya yang sampai kepada Allah, tapi nilai ketakwaannya. Maka pernah ada orang tanya kepada saya, Ustaz, saya berinfak ke sebuah lembaga sosial, saya berinfak ke masjid, infaknya diterima oleh pengurus masjid, diterima oleh pengurus yayasan sosial, kemudian uang infak saya itu diselewengkan. Uang infak saya itu dipakai buat kepribadiannya, padahal niat saya untuk masjid, niat saya untuk lembaga sosial. Ada gak yang model begitu? Kita sedekah nih ke masjid, buat keperluan masjid, tiba-tiba dipakai sama urusan pribadi pengurus masjid. Ada gak yang model begitu? Ah, banyak. Ada gak yang model begitu? Ada ya Pak, tapi bukan di masjid kita, bukan. Saya gak bicarain masjid kita. Kita nyumbang ke masjid itu, nyumbang ke yayasan sosial, atau mohon maaf banget, ada orang datang ke rumah kita bawa list pembangunan pondok pesantren, padahal pondok bohong, dia cuma bawa list palsu, uangnya dipakai buat pribadi. Kira-kira ada nggak pahalanya buat kita? Kenapa ada? Karena yang Allah terima bukan uang kita, bukan rupiah kita, bukan materi kita, tapi niat kita, ketakwaan kita. Maka sedekah yang kita keluarkan, walaupun diselewengkan oleh yang terimanya, tetap kita terima. Allah gak butuh fisik kita, Allah gak butuh uang kita. Kenapa? Uang yang kita punya aja pemberian Allah. Allah gak butuh ruku dan sujud kita. Karena sebuah ayat Allah katakan, seandainya seluruh penduduk bumi dan penduduk langit tidak ada yang tunduk kepadaku sekalipun, tidak ada yang sujud kepadaku sekalipun, ingkar semuanya kepadaku, kata Allah, aku tetap menjadi Tuhan, gak ngaruh buat diri. Jadi Allah gak butuh ruku sujud kita, Allah gak butuh rupiah kita, Allah gak butuh nih kehadiran kita di majelis ilmu, gak butuh. Yang butuh kita. Maka dalam riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, wa fi riwayatin walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak memandang, enggak melihat bentuk rupa kalian, juga enggak melihat fisik kalian, enggak. Allah enggak lihat materi yang kita persembahkan untuk Allah, enggak. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Kelihatannya cakep banget, lepah banget sholatnya, khusyuk banget kelihatannya menurut pandangan manusia, menurut penglihatan kita yang terbatas. Tapi apa yang ada di hatinya
Cuma Allah yang tahu. Yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini wujudnya sama, duduknya sama, ngadep dan fokusnya sama, tapi itu nggak jadi ukuran Allah. Kalau kita manusia, oh ini makhluk-makhluk yang sedang haji, yang Allah akan angkat derajatnya, pandangan kita manusia. Tapi yang Allah lihat hatinya bagaimana? Yang hadir dari ujung sini sampai ujung sana beda-beda hatinya, beda-beda tujuannya, beda-beda niatnya. Dan yang dalam hati itu ada yang benar niat ikhlas ngaji, ada yang cuma pengen lihat niat ngadep. Kan ada yang niat ngadep, Pak. Ada orang niat ngadep di masjid, ada kan? Nah rumahnya kontrakan, boro-boro AC kipas anginnya juga nggak bisa tahlil. Tahu kipas angin nggak bisa tahlil, mantap aja gitu. Orang udah godek matanya. Daripada gua di rumah panas sumpah, mana bini marah-marah mulu, mendingan gua ke masjid. Kan ada model begitu. Yang tahu siapa? Allah. Kita mah manusia nggak bisa tahu. Maka ketika apa yang Allah lihat itu bukan sekedar amalan kita, tapi niat dan ketakwaan kita perbaiki. Dalam ibadah kurban misalnya, kita membeli hewan kurban, bersihin hati. Mau beli yang gede dah sekalian, yang harganya di atas 50 juta. Tar orang pada lihat tuh, wow, Pak Haji itu sih kalau korban, nggak yang cere-cere minimal dia beli 50 juta. Dia beli yang harga 100 juta, dibikin konten, ya dibikin konten. Nih lihat korban saya nih, dibikin viral dengan video-video TikToknya, YouTube-nya dan segala macam. Awas. Kalau niatnya hanya ingin memamerkan apa yang telah dilakukan, Allah nggak lihat itu semua. Walaupun hewan kurban kalian beratnya 1 ton sekalipun, nggak nyampe kepada Allah. La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Fisik Allah nggak perluin, tapi hati. Perbaiki apapun bentuknya, termasuk ibadah kita, salat kita di hadapan manusia. Masya Allah, kelihatannya khusyuk banget. Mata nunduk ke bawah, lihat jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, syahdu bacaannya. Tapi hati-hati, hati kita pikiran khusyuk. Kalau dia mikir sholat sih kayaknya kita ke bawah khusyuknya, padahal yang kita ikutin juga belum tentu khusyuk. Ada niat-niat yang lain dalam hati. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Ali Imran, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Katakanlah ya Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu, jika kalian sembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, ataupun kalian tampakkan yang berada dalam hati kalian, ya'lamu Allah, Allah pasti tahu. Kita gedek benci gak ada sama orang, kan ada orang begitu tuh, gedek sama orang, benci banget sama orang, gak suka sama orang. Rasa benci kita, ketidaksukaan kita, marah dan gedeknya kita, tapi kita sembunyiin tuh. Kita tampakkan pura-puranya doang. Apa dia duduk bareng, padahal katanya kita dongkol. Atau emang kebencian kita tampakkan, kita kasih lihat orang lain. Bukan kata apa dia, benci banget apa dia.
Ya'lamullah, Allah pasti tahu. Kagak ngaruh bagi Allah. Sama aja bagi Allah, mau disembunyiin, mau diterang-terangin, mau ditampakkan, semuanya Allah tahu. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bahkan apabila ada semut hitam di tengah malam di dalam goa ketepian batu sedang merintih sekalipun, Allah tahu. Maka ada seorang sufi yang begitu dekatnya kepada Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah, isinya cuma pujian doang, nggak ada permintaan, tapi dia tetap berdoa. Karena doa itu, bermunajat kepada Allah itu kewajiban buat kita. Kita angkat tangan, berdoa, memohon kepada Allah, kewajiban. Jika ada manusia nggak mau angkat tangan, nggak mau doa, itu adalah bagian dari kesombongan. Tapi ini ada ulama kita, kalau berdoa kepada Allah, isinya bukan permintaan, bukan permohonan. Kalau kita kan lainnya, kalau doa itu banyak banget. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad. Begitu tuh. Allahumma arzuqna rizqan halalan katsiran. Allahumma inna nas'aluka. Kita begitu. Ya Allah, kasih ke saya badan yang selamat, sehat, afiat, kasih saya rezeki yang halal, berikan saya urusan mudah, berikan saya urusan lancar, berikan saya rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau perlu yang nggak pakai keringetan nyari rezekinya, kalau perlu yang nggak pakai capek. Doa begitu. Min ghairi ta'abin wa la nasabin, nggak pakai capek, nggak pakai lelah, pokoknya tahu dan lagi duduk datang orang bawain duit, kan enak begitu ya. Doa kita kan begitu tuh, banyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seorang sufi ini, dia berdoa kepada Allah, isinya cuma pujian. Ya Allah, Engkau Maha Mulia. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah. Ya Allah, kalau bukan karena rezeki darimu, kami tak bisa berbuat apa-apa. Engkau Maha Hebat, Engkau Maha Kaya, dan lain sebagainya. Setelah itu dia tutup, Alhamdulillahirabbil alamin. Gak ada doa permohonan, gak ada permintaan. Ditanya oleh para murid, wahai Syekh, kenapa doamu tidak ada permintaan satupun? Isinya hanya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab dia? Sesungguhnya Tuhanku Maha tahu apa yang aku ucapkan ataupun aku sembunyikan. Apa yang aku inginkan Allah Maha tahu. Apa yang aku butuhkan Allah Maha tahu. Kalau aku minta lagi sesuatu kepada Allah, aku malu kepadanya. Kenapa? Karena yang sudah diberikan kepadaku pun belum bisa aku syukuri secara maksimal. Saking apa ya itu? Yakin dan mantapnya tauhid dia kepada Allah. Tapi bukan berarti mentang-mentang Allah Maha tahu urusan kita, Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita gak angkat tangan berdoa. Itu juga sama. Berdoa adalah bagian dari syariat dan harus kita berdoa kepada Allah, itu wajib. Wajib kita berdoa kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah Maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita, upayakan dan usahakan hati ini bisa senantiasa terpautnya hanya kepada Allah. Bersihin hati. Ini yang ada berat. Hati kita kan numpuk apa aja Pak? Marah ada di situ, udah sebel, kesel ada di situ semua. Ketika rasa-rasa yang tidak bagus, sifat-sifat jelek yang ada dalam hati kita terus kita pelihara, kita
benci sama tuh orang. Lebaran sih lebaran, salaman sih salaman, tetap aja gue cuma salaman doang, gak mau maafin tuh orang. Orangnya gak tahu. Ya Allah tahu. Allah tahu. Kita coba lihat masuk hadisnya. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Ghazah ibn Ali ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang masyhur yang mungkin sering kita dengar dari sahabat Nabi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau punya gelar banyak. Lakopnya Abi Hafs, bapaknya Hafs, karena beliau punya anak namanya Hafsah, maka dipanggil Abi Hafsah. Biasa kita begitu. Kebiasaan orang Arab begitu. Jadi kalau punya anak nama aslinya Umar misalnya, punya anak Hafsah, lalu dinisbatkan dia lakopnya, panggilannya menjadi Abu Hafs. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kita kenal dengan julukannya Al-Faruq, sang pembeda, di mana karakternya itu keras, tegas, berani. Ketika sebelum Islam sangat benci kepada Islam, saking bencinya beliau pengen membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Preman, jagoan, merasa agama nenek moyangnya terganggu, dicabut pedangnya. Siapa orang yang ingin meninggalkan agama nenek moyangnya lalu mengikuti agama Muhammad di Islam saat itu, siap-siap berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Enggak main-main orang. Ketika itu ada orang ngelantuk, Umar jangan ngomong doang. Ente berani sama orang, keras sama orang, adik ente sendiri sudah masuk Islam. Kaget dia dengar adiknya sudah masuk Islam, disamperin rumah adiknya. Ternyata adiknya sedang membaca Quran. Lebaran subuh belum jadi Quran yang seperti sekarang. Ketika masuk ke dalamnya, dilihat ada lembaran itu, ditanya apa yang mau baca, ternyata surat Toha. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, dan seterusnya. Terbuka hatinya, minta diantarkan kepada Nabi Muhammad lalu masuk Islam. Sebelum Islam keras, tegas, benci terhadap Islam, bahkan pengen membunuh Nabi Muhammad. Setelah Islam keras dia tetap, tegas dia tetap, tapi sangat membela Islam, bahkan sangat membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Al-Faruq, pembeda. Apa bunyi hadisnya? Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung bagaimana niatnya. Segala sesuatu tergantung bagaimana diniatkannya. Perkara ibadah jika tidak diniatkan untuk ibadah, tidak jadi ibadah. Perkara bukan ibadah, kalau diniatkan untuk ibadah, maka menjadi nilai ibadah. Tergantung kita setel niatnya. Pagi-pagi duduk di masjid, kalau cuma niat ngadep doang, gak dapat pahala apa-apa, boro-boro itikaf. Emang niatnya ngadep, maka cuma itu yang dia dapat. Tapi ketika dia niat ngadep, mohon maaf nih, kan terutama di bulan puasa, panas-panas, masjidnya Indonesia, Jakarta rata-rata udah ada AC-nya. Maka ramai tuh masjid-masjid kita kalau bulan Ramadan. Niat cuma duduk di situ doang, ngadep,
ya udah selesai, cuma dapat ngademnya doang. Tapi kalau panas-panasan siang-siang bulan Ramadan masuk masjid niat i'tikaf, maka ngademnya dapat, i'tikafnya dapat. Tergantung bagaimana kita sedang niat kita. Yang kerja dari pagi sampai sore, apapun bentuk kerjaannya, yang ngajar dari pagi sampai sore, walaupun dia ngajar mata pelajaran umum, bukan guru agama, dia niatkan kerjanya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari maisha buat keluarganya, rezeki yang halal, maka itu sepanjang hari itu dari dia keluar rumah sampai pulang lagi ke rumah bernilai ibadah, bahkan bernilai syahid jihad di jalan Allah. Kalau meninggal dunia syahid. Tapi kalau niatnya cuma nyari uang doang, mau ngajar ke, mau kerja, mau ngojek sekalipun, niatnya cuma nyari uang doang, sepanjang itu dari pagi sampai sore, ya sekedar nyari uang doang. Gak ada niat ibadah dan kebaikan di sana. Tergantung niatnya. Pandai-pandai kita memasak niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nabi memberikan contoh kasus kepada kita dalam proses terjadinya hijrah, pindah tempat penduduk Makkah ke Madinah. Dalam perjalanan dakwah kita Nabi Muhammad SAW di Mekah itu banyak godaannya, banyak tantangannya, banyak hambatannya, banyak cacian, banyak makian. Bukan saja sekedar itu, bahkan ancaman pembunuhan, berat dakwah di Mekah, dicaci. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad SAW mau dakwah ke kota Taif, bukan disambut tapi disambit. Berat dakwahnya di sana, diboikot, ekonominya diboikot, sehingga kaum muslimin gak bisa beli bahan makanan kepada orang-orang Mekah. Kenapa? Yang jual memboikot, gak mau. Kalau yang beli orang muslim gak dilayani. Kelaparan luar biasa. Dakwah saat itu luar biasa. Bukan hanya umatnya, Nabi kita Muhammad SAW juga mendapatkan hambatan yang sangat luar biasa. Makanya periode awal dakwah Islam di kota Mekah itu sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet dari rumah ke rumah, terutama di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dakwah sekarang mah enak. Ustaz-ustaz dakwah sekarang mah enak. Di masjid rame, pakai speaker, dikawal, disambut, dihormati dan dimuliakan. Coba zaman Nabi, Masya Allah, luar biasa. Beliau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika dalam posisi sudah terhimpit, terjepit, Allah perintahkan untuk hijrah ke beberapa tempat, di antaranya ke Habasyah, dan yang terakhir adalah ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang saat itu nama kotanya adalah Yasrib. Hijrah di sana. Nah, ketika Allah perintahkan hijrah, Nabi dan para sahabatnya hijrah. Kata baginda Rasulullah SAW, siapa orang yang hijrah ke kota Madinah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala yang seperti itu. Hijrah itu daripada yang sangat luar biasa. Pindahnya bukan kayak kita kalau pindah dari rumah di Pondok Jaya, rumah di Jalan Bangka ke Citayam ke Bojonggede, pakai truk, pakai mobil bak, angkut barang-barang kita. Di sono rumah udah kita sediain, mau kontrak ya mau beli, itu pindahnya gitu. Tapi
ke kota Madinah dalam rangka menyelamatkan agamanya, gak bawa apa-apaan. Maka ada yang berhijrah sampai jalan kaki. Mekah Madinah jalan kaki kurang lebih 500 km. Siapa yang sanggup? Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya gak akan sanggup. Ditinggalkan harta bendanya, punya rumah ditinggalkan, punya kekayaan ditinggalkan. Bahkan seandainya dia punya pasangan, punya istri, punya suami, kalau pasangannya masih kafir, ditinggalin. Luar biasa. Maka saat itu ada yang berangkatnya kumpet-kumpet, udah malam baru berangkat, udah sepi baru berangkat, karena dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Kecuali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sebelum berangkat sudah memberikan pengumuman, "Hei, besok Umar bin Khattab mau pindah ke kota Madinah, mau hijrah. Yang berani silakan menghalang-halangi. Yang istrinya pengen jadi janda, yang anaknya mau jadi yatim, tungguin Umar besok mau hijrah." Dilawan sama beliau. Gak ada yang berani kalau beliau jagoan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hijrahnya, pindahnya ke kota Madinah sembunyi-sembunyi. Berat ini perkaranya. Gak gampang, gak ringan. Bagian niatnya harus benar. Ketika yang berat ini salah niat, gawat. Termasuk saudara-saudara kita yang mau haji ataupun umroh, itu ibadah berat, berat luar biasa, mahal. Haji itu yang reguler aja paling nggak berapa? 50 berapa? Yang habis haji kemarin 58 ya. Ada yang haji kemarin 58 kalau nggak salah ya. Saya reguler. Yang plus bisa di atas 100, yang plus murah 200-300. Berapa? Ada 500. Ibadah haji 500 juta. Itu kalau salah niat, sayang. Hilang gitu aja. Habis gitu aja. Gak ada nilainya di sisi Allah. Berat itu. Termasuk yang umroh. Umroh sekarang itu udah di atas 30 rata-rata. 30 juta. Salah niat, habis. Oh, saya pengen lihat Mekah aja. Ya, kalau pada jalan-jalan pengen lihat Mekah, ya pulang supaya bisa dipakai lepas haji dah. Salah. Enggak dia tahu ada nilai apa. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 6. Jam 6 benar ya. Saya nggak mau kelamaan. Sampai jam 6 ya. Lanjutannya, "Wa kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Kata baginda Rasul, siapa orang yang berhijrah ke kota Madinah, pindah ke kota Madinah karena ada dunia yang dia cari, pindahlah ke kota Madinah supaya bisa dagang di sana. Di kota Mekah udah nggak bisa dagang, di kota Mekah udah nggak bisa mengembangkan bisnisnya. Saya pindah aja ke kota Madinah supaya dagangan saya lancar, bisnis saya berkembang. Atau dalam kasus ini berangkat hijrahnya karena ada perempuan yang ingin dinikahinya. Dia gak pengen hijrah, gak pengen pindah ke kota Madinah. Ternyata ada perempuan yang dia incar-incar, dia pengen nikahi, pindah ke kota Madinah, akhirnya berangkat juga. Ini contoh kasus. Dalam perjalanan ibadah kita juga begitu. Ada yang orang ibadahnya secara fisik kelihatan ibadah tapi niatnya karena dunia. Banyak. Mohon maaf, saya pernah ngobrol-ngobrol sama tukang penjual peci dan minyak wangi yang ada di sekitar perayaan ataupun majlis taklim, kan banyak ya. Berangkat misalnya lo ke majlis Kuitang Ahad, terus sepanjang jalan itu ada aja tuh penjualan tukang minyak wangi, tukang peci, tukang sorban, tukang siwak, tukang korma juga ada, banyak sih, tukang pukul juga banyak sih. Saya tanya, "Bang, abang datang ke sini
niatnya apa Pak? Ya niatnya dagang. Ya sayang Pak, apa kalau cuma niat dagang, dapat dagangnya doang. Apa niatin hadir di majelis ilmu? Kan kedengaran suara itu. Kalau abang niatin hadir di majelis ilmu, kebetulan sambil dagang, abang jajakan dagangannya, layani pembelinya, tapi niatin hadir di majelis ilmu, fokus dengerin nama ilmunya, insya Allah dapat pahala. Datang ke majelis kuita atau majelis taklim yang besar, kalau cuma niat dagang doang, udah gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Ini orang dalam kasus hadis Nabi kita Muhammad SAW, ada yang niatnya menikahi seseorang. Ada perempuan namanya Ummu Qais. Dia pindah ke Madinah karena perintah Nabi dan Rasulnya. Ada yang demen sama ini perempuan, udah mepet, udah ngincer dari kota Mekah, udah mepet ngincer, cuma belum dapat respon. Lihat Ummu Qais pindah ke Madinah, ikut pindah ke Madinah. Bukan karena ingin menyelamatkan agama, bukan karena ingin perintah Allah dan Rasulnya, hanya karena ingin menikahi perempuan yang diincar-incarnya. Kata Nabi, "Fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Niatnya untuk dunia, dapat dunia. Niatnya untuk menikahi seseorang, dapat. Insya Allah dia bisa menikahi itu perempuan. Niatnya untuk pengembangan dagangan dan bisnis, insya Allah dagangan dan bisnisnya lancar. Tapi tidak mendapatkan pahala hijrah yang sangat luar biasa. Sama dengan kita. Kalau haji kita, umroh kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, embel-embel niatnya hanya untuk kepentingan dunia, maka yang kita dapatkan hanya itu saja. Gak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita menghadap Allah, meminta mana pahala saya, mana ibadah saya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Ada sebuah riwayat hadis yang sahih, yang masyhur. Saya tidak bacakan teksnya, tapi saya gambarkan ketika di yaumil qiyamah nanti, di hari akhirat, ada seorang yang menuntut ilmu, ada seorang pejuang mati dalam berperang di jalan Allah, ada seorang dermawan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, dulu ketika saya hidup di dunia, saya menjalankan ibadah, saya menuntut ilmu, ya Allah, saya berjuang di jalan-Mu, ya Allah, saya bersedekah untuk mendapatkan pahala dari-Mu. Maka hari ini saya ingin menagih balasannya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ditanya kepada malaikatnya, coba cek kualitas ibadahnya. Yang pertama dicek adalah seorang penuntut ilmu. Kata malaikat, ya Rabb, benar dia sering hadir di majlis taklim, dia sering hadir di majlis ilmu, tapi hadirnya di majlis taklim, hadirnya di majlis ilmu bukan untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmunya, tapi niatnya supaya dia bisa dipanggil orang benar, bisa dianggap orang alim, bisa dianggap orang yang berpengetahuan, sehingga orang-orang tunduk kepadanya. Niatnya tidak ikhlas karena bahkan Allah tidak ada pahala buatnya. Lalu datang yang berikutnya, orang yang mati di jalan Allah, berperang membela agama Allah, dicek oleh malaikat, ya Rabb, benar dia mati dalam berperang, tapi niatnya bukan untuk mengangkat agamamu, niatnya bukan untuk membela agamamu, tapi supaya dianggap sebagai seorang pahlawan, agar namanya dikenal sepanjang masa, bukan tulus ikhlas karenamu. Maka kata Allah, gak ada pahala buat dirimu. Lalu yang terakhir, orang yang dermawan meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya kepada malaikatnya, kata malaikat, ya Allah, benar dia suka sedekah, dia suka berbagi, suka berkorban dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sedekah, ketika dia berinfak, ketika dia berbagi, niatnya bukan untukmu ya Allah, tapi ingin disebut orang yang dermawan, ingin disebut orang kaya yang hebat, yang tidak saya kata
tidak ada pahala bagimu. Amalannya dasar luar biasa, tapi karena salah dia menjadi sia-sia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa memperbaiki niat kita, bisa meluruskan maksud dan tujuan kita. Sekali niat ibadah jangan dicoreng dengan perkara-perkara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la